Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yolanita Septiani. Saya Prodi S1 Keperawatan Reguler semester 7 kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Pengertian hipertensi itu adalah suatu kondisi atau keadaan di mana tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 150 mm air raksa. Nah, di sini itu ada rumus dari tekanan darah, di mana tekanan darah itu rumusnya cardiac output dikali total peripheral resistance atau resisten, di mana cardiac output ini dipengaruhi oleh heart rate atau nadi atau yang disingkat itu HR dikali dengan stroke volume atau SV. Kemudian resisten itu rumusnya ada 8N dikali L per jari-jari R pangkat 4. Yang bermasalah pada pasien gagal jantung itu adalah cardiac outputnya. Gagal jantung adalah suatu kondisi di mana ejection fraction-nya rendah. Ejection fraction adalah kemampuan jantung dalam memompa darah. Normalnya yaitu 50-70% darah yang ada di ventricle dan kemudian diejeksikan, tapi karena mengalami hipertrofi ventricle dan ventrikelnya itu membesar, baik left atau kiri hipertrofi ventricle maupun hipertrofi ventricle yang kanan. Jadi ejection fraction-nya rendah sebesar kurang dari 40%, berat jika kurang dari 25%, dan kemungkinan pasien kalau ejection fraction-nya rendah itu kurang dari 25% hidupnya akan susah atau sulit. Nah, di sini itu ada gambar kompensasi jantung pada saat bekerja, di mana ini adalah ada lengkungan aorta yang disebut dengan arcus aorta. Arcus aorta mempunyai baroreseptor nervus ke-10 atau yang dibawa nervus ke-10 yaitu nervus vagus. Arteri di sini ada arteri carotis communis, di mana arteri carotis communis juga mempunyai baroreseptor yang dibawa oleh nervus ke-9 yaitu glossopharyngeus. Kemudian arcus aorta itu akan masuk ke arteri besar yang disebut dengan arteri subclavia sinistra dan dextra. Lalu masuk ke arteri besar lagi yang disebut dengan arteri carotis communis, yang percabangan paling utamanya karena mempunyai cabang lagi yang disebut dengan arteri carotis communis interna dan arteri carotis communis externa. Kemudian baroreseptor ini akan mempersarapi tractus solitarius medulla spinalis yang mempunyai 3 titik penting, yaitu cardiac accelerasi center, vasomotor center, cardiac inhibitory center yang disingkat dengan CA, FA, dan CI. Vagus dan glossopharyngeus baroreseptornya akan teraktivasi di CA, FA, dan CI. Kemudian CA dan FA bekerja sinergi, sedangkan CI itu bekerja berlawanan yang merupakan satu-satunya di area tractus solitarius yang sifatnya inhibit atau menstop atau mencegah. Sedangkan yang akselerasi dan vasomotor center itu fungsinya untuk meningkatkan kontraktilitas dan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Baroreseptor akan teraktivasi jika terjadi regangan dari arcus aorta atau arteri carotis communis, misalnya pada pasien dengan gangguan perifer, misalnya vasokonstriksi perifer. Vasokonstriksi mengecil, maka radiusnya itu mengecil. Jadi semakin viskositas, semakin kental darah, maka semakin tekanan darahnya itu naik karena resistennya itu naik. Yang pertama kita bahas itu yang pertama cardiac accelerasi center, di mana cardiac accelerasi ini bekerja pada 3. Pertama S anode, kedua A venut, dan ketiga itu myokardium. S anode dan A venut itu merupakan sel kontraktilitas atau sel listrik jantung yang akan menghasilkan listrik dan denyutan. S anode itu menghantarkan impuls sekitar 60-100 kali per menit, dan kemudian A venut itu menghantarkan impuls sekitar 40-60 kali per menit.
Kardiak akselerasi center ini akan menstop SA node, AV node, dan miokardium atau otot jantung, sehingga di miokardium kan kontraktilitas yang berhubungan dengan struk volume. Maka jika struk volumenya meningkat, maka akan terjadi peningkatan kardiak output. Maka kardiak akselerasi center ini akan menstop dengan cara menghalangi antara ikatan beta 1 adrenergic reseptor dengan norepinefrin, sehingga jika beta 1 dan norepinefrin itu dihalangi, maka tidak terjadi yang namanya G-stimulus dan tidak akan terjadi perubahan ATP menjadi siklik AMP. Kemudian tidak terjadi penurunan perubahan protein kinase A, sehingga penurunan itu terjadi pembukaan dari gerbang kalsium, sehingga kalsium tidak banyak masuk. Jika kalsium tidak banyak masuk, maka terjadi penurunan dari depolarisasi. Nah, kemudian ketika depolarisasi menurun, maka akan terjadi penurunan dari potensial aksi. Ketika potensial aksi itu menurun, maka akan terjadi penurunan dari heart rate. Ketika penurunan heart rate, maka akan menurunnya juga cardiac output. Ketika cardiac output turun, maka akan terjadi peningkatan dari tekanan darah. Vasomotor itu bekerja di tunika media di kapiler. Kapiler adalah pertemuan antara arteri dengan arteriol dengan venula. Bagian terkecil dari arteri itu disebut dengan arteriola, dan bagian terkecil dari vena itu disebut dengan venula. Pertemuan antara venula dengan dengan arteriola disebut dengan kapiler. Kapiler yang menyelubungi alveolus, ductus alveolus, dan saccus alveolus pada saat terjadinya difusi. Di kapiler ada yang namanya tunika media yang mempunyai reseptor alpha-1 adrenergic reseptor yang kemudian binding dengan neurotransmitter yaitu norepinephrine. Ketika vasomotor center alpha-1 adrenergicnya binding dengan norepinephrine, ketika binding pada vasomotor center ini, ketika binding dengan alpha-1 adrenergic reseptor dengan norepinephrine, maka akan terjadi vasokonstriksi. Kalau terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, maka akan radiusnya itu mengecil. Kalau radiusnya mengecil, TPR atau total peripheral resistennya itu akan mengecil. Ketika total peripheral resistennya mengecil, maka terjadi peningkatan tekanan darah. Selanjutnya ada cardiac inhibitory center, di mana cardiac inhibitory center ini bekerja pada reseptor yang dinamakan dengan reseptor muscarinic tipe 2. Reseptor muscarinic tipe 2 ini akan menstimulus G inhibitor yang dibagi menjadi dua, yaitu gamma 1 inhibitory dan beta 1 inhibitory, yang akan menurunkan kerja dari proses adrenal cyclase. Selanjutnya menurunkan dari kalsiumnya, tapi membuka gerbang baru disebut dengan gerbang kalium. Kaliumnya bukannya masuk tetapi malah keluar, sehingga menjadi negatif. Kalau semakin negatif, maka terjadinya itu hiperpolarisasi. Pada kelenjar adrenal, pada saat cardiac inhibitory center itu, di kelenjar adrenalnya itu ketika hipertensi menghibit medula adrenal, sehingga terjadi penurunan dari norepinephrine dan epinephrine. Ketika norepinephrine menurun dan epinephrine, maka akan menurunnya ikatan antara beta 1 adrenergic reseptor maupun alpha 1 adrenergic reseptor. Ginjal itu, glans volume pada ginjal banyak karena
tekanan darahnya itu tinggi sehingga akan merangsang juxtaglomerular sel yang ada di ginjal untuk menurunkan produksi renin. Di ginjal, ADH bekerja di ginjal itu di tubulus ductus collectivus sebelum ureter. Selanjutnya akan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi dari H2O natrium, dan ketika H2O banyak di pembuluh darah akan meningkatkan volume darah. Ketika volume darah akan meningkatkan end-diastolic volume. Selanjutnya, ketika meningkatnya end-diastolic volume itu akan terjadi peningkatan stroke volume. Ketika stroke volume meningkat, akan meningkatkan cardiac output. Ketika cardiac output meningkat, akan meningkatkan tekanan darah.